Setelah 2 hari dititipkan di Panti Asuhan Permati Tembesi, 11 anak Panti Asuhan Rizky Hairunisa merasa lebih nyaman dan ceria. Namun dari beberapa anak panti yang dititip ini, masih ada yang terlihat trauma dan mengeluh kesakitan di bagian kakinya yang memar. Berdasarkan pemaparan anak ini, kakinya yang masih membiru merupakan bekas kekerasan yang dilakukan oleh EV, pemilik Panti Asuhan Rizky Hairunisa. Dipukul pakai sapu. Berapa hari? Belum hilang. Malaysia. Dan itu depan perumahan Medio Raya. Depan perumahan Medio Raya. Menyikapi hal ini, Lince Rumbi, pengurus Yayasan Embun Pelangi, menyatakan turut serta mengawal persoalan dugaan tindak kekerasan terhadap anak di Provinsi Kepulauan Riau. Terkait persoalan yang terjadi di Panti Asuhan Rizky Hairunisa, dia menduga panti asuhan yang dibentuk hanya sebagai modus untuk mengeksploitasi anak. Semua dilakukan demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Salah satunya dengan memanipulasi jumlah data untuk mendapatkan bantuan dari donatur. Menurut Lince, berdasarkan pengecekan mereka, diduga kuat ada tindak kekerasan terhadap anak-anak di panti asuhan tersebut. Sebab pihaknya menemukan adanya luka-luka memar di tubuh anak-anak panti. Pihaknya pun berharap pihak kepolisian dapat menindak tegas perlakuan yang tidak manusiawi tersebut. Memberikan secara tidak langsung tidak memberikan informasi, tapi dari pertanyaan kami itu mereka mengatakan bahwa kami tidak berani untuk menyampaikan sesuatu, untuk menceritakan sesuatu. Tapi ibu nanti akan tahu sendiri. Nah, itu sudah jawaban menurut saya. Itu sudah jawaban. Jadi begitu kami masuk bersama dengan kepolisian, dinas sosial, dan kami sebagai aktivis dari GAT dan dari Embun Pelangi itu melihat beberapa anak-anak, ada yang pampers sudah penuh dan mengalami kekerasan lah Bu ya. Itu tidak, kami minta pampers nggak dikasih, dan kami melihat beberapa bagian tubuhnya ada yang bekas, entah itu sundutan rokok, entah itu bekas cubitan, paha itu pada menghitam, bekas-bekas luka, dan kepala anak-anak hampir rata-rata anak-anak, ada beberapa anak-anak di situ yang luka di kepala yang sudah tidak tumbuh rambut, tidak mungkin itu hanya bisul. Hal senada disampaikan Ketua KPPAD Provinsi Kepulauan Riau, Eri Syahrial. Menurutnya, panti asuhan ini tidak mengedepankan prinsip sosial karena anak-anak yang seharusnya sudah selayaknya mendapatkan pendidikan juga tidak bersekolah. Sehingga ada indikasi panti asuhan ini hanya dijadikan sebagai modus untuk mengeksploitasi anak demi keuntungan pribadi. Selain itu, pihaknya juga akan mendalami supaya praktik-praktik adopsi ilegal sebab mereka menemukan adanya akte-akte yang masih dipertanyakan keabsahannya sehingga masih membutuhkan pendalaman yang lebih akurat. Pandangan kami terkait modus ini adalah, ini panti asuhan kan sosial, tapi di sosial itu kan masih bisa kepentingan-kepentingan lain. Apakah ini kepentingan mendapatkan uang dengan eksploitasi anak, itu bisa, dugaan seperti itu ada, dan ini harus diperkuat lewat penyidikan hukumnya gitu kan. Yang kami dapat laporan aduan masyarakat bahwa di situ anak itu bisa dititip, harus bayar orang tua yang nitip gitu kan, sementara orang tuanya pergi bekerja luar ke Singapura gitu. Ada juga anak-anak ini yang data anak-anak di sekitar dimasukin ke data anak panti, sehingga ini juga masih masuk sehingga donatur cara menarik uang seperti itu. Kemudian anak tidak disekolahkan tapi dibilang sekolah gitu kan. Kemudian ada lagi yang hal-hal lain yang mungkin perlu lebih lanjut. Ada nggak indikasi penjualan anak sendiri, Pak? Adopsi ilegal gitu kan. Kalau adopsi ilegal itu ya mungkin ada mengarah ke sana karena kemarin ada akte yang dicurigai keasliannya. Adopsi ilegal itu lebih bermain kepada bagaimana anak ini dikasih ke orang tidak melalui penetapan pengadilan gitu, tapi udah dibuatkan aja akte palsu gitu. Dari Tembesi Sagulung, Rahmat Purba, PCN TV melaporkan.